semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami mahasiswa aktif semester 4 dari PKK 5. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melisa Ulanopika, NIM saya 24101046. Perkenalkan, nama saya Mary Angelina, NIM saya 24101015. Perkenalkan, nama saya Maksima Triwana dengan NIM 24101143. Baik, saudara sekalian, di sini kami akan membahas sejarah gereja Katolik yang berada di Stasi Santo Yohanes Paulus II di Kuala Ambawang. Stasi merupakan sebuah gereja kecil yang berada di tempat-tempat terpencil. Seringkali merupakan kelompok atau komunitas kecil yang berada di bawah paroki induk, yang melayani umat-umat di wilayah pedalaman dan terisolasi. Pelayanan sakramen di Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala menjadi salah satu peran utama dalam struktur paroki. Kehadiran stasi memudahkan umat dalam menerima pelayanan sakramen tanpa harus datang ke paroki induk. Dalam hal administrasi sakramental, biasanya tugas ini ditangani oleh Ketua Dewan Stasi, karena Ketua Dewan Stasi berperan sebagai penghubung antar umat dan pastor paroki. Segala keperluan administrasi seperti pendaftaran baptis, persiapan perkawinan, dan mengurus dokumen sakramen pertama-tama dicatat dan diverifikasi di tingkat stasi. Setelah itu, berkas dan data umat diserahkan kepada pihak paroki agar diproses lebih lanjut. Dengan sistem ini, pelayanan menjadi lebih tertib dan terorganisir. Selain aspek administrasi, stasi juga membantu dalam persiapan rohani umat sebelum menerima sakramen seperti pendampingan calon baptis, pembina anak-anak untuk komuni pertama. Perayaan sakramen tetap dipimpin oleh pastor paroki, tetapi peran aktif pengurus stasi sangat penting dalam menyiapkan umat secara iman maupun administratif. Dengan demikian, Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tetapi juga pusat koordinasi pelayanan sakramen yang membantu kelancaran tugas pastoral paroki. Adapun penulisan dari makalah ini bertujuan untuk mendokumentasikan berdirinya Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala secara lengkap dari mulai pendiriannya, peresmiannya, hingga pemberian nama. Makalah ini mengkaji dinamika, pastoral, dan peran umat melalui pertumbuhan yang signifikan dari jumlah umat yang hanya 34 kepala keluarga pada tahun 1997 sampai 2002 menjadi 105 kepala keluarga atau 423 jiwa pada sensus 2015 sampai 2017. Ini dipicu oleh perpindahan keluarga Katolik dan pembangunan perumahan, serta keaktifan kelompok kategorial seperti Sekami, Wanita Katolik atau WK, Asmika, dan OMK. Dalam kegiatan seperti Minggu Gembira, doa lingkungan, kunjungan sosial, dan prestasi di tingkat stasi serta paroki. Adapun manfaat pastoral dan edukatif dapat dirasakan melalui pemahaman dinamika kehidupan menggereja yang aktif, seperti pengaruh paroki Pontianak sebagai barometer rohani keterlibatan umat pindahan dari berbagai daerah dalam persekutuan separoki, dan kegiatan kategorial yang memperkuat serta meraih prestasi yang dapat menginspirasi pengembangan pelayanan rohani hingga 2026. Selanjutnya ada gambaran umum di wilayah Ambawang Kuala dan konteks stasi. Kondisi geografis dan demografis. Letak wilayah Ambawang Kuala. Stasi Santo Yohanes Paulus II berada di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Stasi ini berada pada pusat kecamatan yaitu Jalan Trans Kalimantan, Gang Manunggal 18. Kecamatan Sungai Ambawang berbatasan dengan kabupaten kota. Sebelah barat berbatasan dengan kota Pontianak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Utara dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya. Pertumbuhan umat di Stasi Santo Yohanes Paulus II bertambah signifikan. Fenomena ini dapat dilihat dari pertumbuhan umat pada tahun 1997 hingga tahun 2002. Jumlah umat tidak lebih dari 34 kepala keluarga. Pertumbuhan umat yang signifikan ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu perpindahan umat dari keluarga-keluarga Katolik dari paroki lain ke Stasi Santo Yohanes Paulus II. Faktor lain juga yang mempengaruhi pertumbuhan umat yaitu semakin meningkatnya pembangunan perumahan-perumahan di desa Sungai Ambawang Kuala sehingga mempengaruhi perpindahan penduduk. Sebagaimana rata hasil sensus internal tahun 2015 sampai 2017, umat Katolik yang tinggal di desa Sungai Ambawang Kuala berjumlah 423 jiwa dari 105 kepala keluarga. Selanjutnya ada akses transportasi dan tantangan pastoral. Letak stasi yang berada di Jalan Trans Kalimantan menjadikan akses transportasi relatif mudah dan strategis. Wilayah ini merupakan pusat pembangunan karena berbatasan dengan beberapa kecamatan, kabupaten, dan kota. Gereja Stasi Santo Yohanes Paulus II termasuk di dalam wilayah paroki Santo Fidelis Ambawang. Kedekatan dengan paroki-paroki di sekitar kota Pontianak turut mempengaruhi dinamika kehidupan rohani umat. Paroki-paroki yang ada di sekitar kota Pontianak menjadi salah satu barometer dalam kehidupan menggereja. Pengalaman rohani yang oleh umat dari luar stasi menjadi bahan yang berguna untuk membangun kehidupan menggereja di Stasi Santo Yohanes Paulus II. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Kehidupan sosial budaya umat. Umat Katolik yang tinggal di Stasi Santo Yohanes Paulus II terdiri berbagai suku, yaitu Dayak, Cina, Jawa, Batak, dan suku Nias. Sebagian besar umat Katolik di stasi ini merupakan suku Dayak Kanayan, yaitu sekitar 85% dari seluruh jumlah umat. Suku Dayak Kanayan beragama Katolik yang tinggal di stasi ini berasal dari daerah kecamatan, kabupaten, dan kota. Sedikit berbeda dengan stasi-stasi lain di paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, umat yang sekarang tinggal di stasi ini merupakan umat pindahan dari berbagai daerah, kemudian tinggal dan menetap. Kehidupan rohani umat di Stasi Santo Yohanes Paulus II secara umum cukup hidup. Hal ini dipengaruhi oleh letak stasi yang dekat dengan paroki di sekitar kota Pontianak. Hal lain yang juga menjadi perhatian di stasi ini adalah kegiatan-kegiatan menggereja yang berjalan cukup aktif. Kegiatan kategorial seperti Minggu Gembira diikuti oleh anak-anak sekabi, kegiatan kategorial wanita atau WK seperti doa lingkungan, kunjungan sosial, dan arisan sebagai bentuk kebersamaan. OMK maupun WK juga sangat terlibat aktif dalam kegiatan yang diadakan di paroki. Berbagai prestasi tingkat stasi maupun paroki telah sering diraih oleh Ibu WK dan Stasi Santo Yohanes Paulus II. Demikian pula halnya dengan anak-anak sekami dan OMK. Kegiatan lomba yang diadakan bukanlah hal yang pokok pada setiap pertemuan kelompok kategorial. Separoki adalah suatu persekutuan hidup menggereja baik stasi maupun paroki. Keberagaman latar belakang masyarakat dan kondisi ekonomi. Sebagaimana letak daerah yang berbatasan dengan kecamatan, kabupaten, dan kota, stasi ini merupakan daerah strategis sebagai pusat pembangunan. Secara sosial ekonomi, stasi ini bertumbuh lebih pesat dibandingkan dengan stasi-stasi lain di paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Walaupun belum dilakukan penelitian lebih lanjut terkait data yang memuat hal tersebut,
Perkembangan ini nampak secara langsung dengan semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan baik yang telah beroperasi maupun pada tahap perencanaan dan pembangunan. Hal lain yang menunjang pembangunan sosial ekonomi yaitu infrastruktur yang sudah terbilang baik, seperti jalan, sekolah, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Sebagai umat yang beragama sekaligus warga negara Indonesia, umat Katolik di stasi ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan serta fasilitas dari pemerintah. Kehadiran serta dukungan pemerintah terhadap kehidupan umat beragama diwujudkan dalam bentuk nyata seperti dana bantuan untuk fasilitas maupun sarana prasarana yang berkaitan dengan peribadatan. Tersedianya fasilitas berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Awal kehadiran Gereja Katolik di Ambawang Kuala, perwataan Injil dan misi gereja. Stasi Santo Yohanes Paulus II berdiri sekitar tahun 1985 dan dipimpin oleh almarhum Bapak Jafri. Pada waktu itu, jumlah umat tidak lebih dari 10 kepala keluarga. Bangunan gereja belum ada sehingga kegiatan ibadat sabda pada hari Minggu dilaksanakan di rumah pemimpin umat. Setelah beberapa tahun kemudian, jumlah umat bertambah sehingga tempat ibadah dipandang perlu dan direncanakan pembangunannya. Pada tahun 1985, seluruh umat bahu-membahu mendirikan sebuah kapel dan pertama-tama diberi nama Pelindung Santo Yosef. Pada tahun 1988 sampai tahun 1993, bangunan gereja mengalami beberapa kali perombakan karena sudah tidak dapat menampung jumlah umat pada saat ibadah. Selanjutnya, pada tahun 2024, bangunan gereja dibongkar secara keseluruhan dan diganti dengan pembangunan yang lebih permanen. Pembongkaran tersebut selesai pada tahun 2006. Pada peresmian tahun 2006 oleh Insinyur Hieronymus Bumbun, nama pelindung gereja diubah menjadi Yohanes Paulus II untuk mengenang wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma tersebut. Paroki, katekis, dan umat. Hal yang menarik dari nama pelindung gereja ini adalah terjadinya beberapa kali perubahan dalam kurun waktu lebih 9 tahun. Perubahan ini menyesuaikan dengan proses beatifikasi dan kanonisasi Yohanes Paulus II. Sejak pemberian ini menyesuaikan dengan proses tahun 2006 yaitu Yohanes Paulus II. Kemudian tahun 2012 perubahan menjadi Beato Yohanes Paulus II dan tahun 2024 berganti menjadi Santo Yohanes Paulus II. Perubahan ini menunjukkan keterkaitan stasi dengan dinamika Katolik universal serta peran pastor paroki dan tokoh gereja dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, selanjutnya di sini latar belakang pembentukan stasi. Pembentukan stasi ini dimulai dari komunitas kecil menuju stasi, di mana dalam Gereja Katolik Santo Yohanes Paulus II ini belum memiliki gereja. Mereka hanya masih sebagian komunitas kecil yang terdiri dari 10 kakak pada tahun 1985. Kemudian mereka saat merayakan ibadah sabda hari Minggu, mereka merayakannya di rumah pemimpin umat. Kemudian dengan seiring bertambahnya waktu, mereka pun semakin bertambah menjadi 34 kakak. Kemudian timbullah rasa semangat kepada mereka untuk membangun sebuah gereja di stasi tersebut. Kemudian setelah tumbuhnya semangat di antara umat yang ada di stasi Santo Yohanes Paulus II, dari komunitas kecil itu tadi mereka berkembang untuk membangun gereja di stasi yang berada di bawah naungan Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Nah, kemudian latar belakang berdirinya stasi juga dimulai karena ada kebutuhan pastoral umat di sana. Nah, Sabar lo, baru kau ngomong.
Kemudian perkembangan umat di sana sangat signifikan sehingga bertambahnya mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2002. Di sana perkembangan umat mulai lebih dari 35 kakak karena dipengaruhi oleh adanya pertambahan umat dari wilayah lain yang kemudian berdomisili tinggal di tempat itu sehingga mereka sangat bertambah dengan banyak. Oleh karena itu, umat, para tokoh, dan pastor paroki yang ada di tempat itu kemudian berkontribusi untuk membangun gereja di stasi tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan umat terutama dalam kegiatan rohani yang mereka lakukan. Terutama di sana mereka sangat memerlukan kebutuhan pastoral umat, yaitu keadaan yang semakin urgent, yaitu mereka dalam kelompok kategorialnya masih kurang diberikan pelatihan oleh pihak paroki. Dulu mereka sering diberikan, namun sekarang agak semakin kurang. Jadi, hal yang paling urgent bagi mereka itu adalah bagaimana memperbaharui komunitas kategorial itu agar pelaksanaan pembinaan iman mereka itu lebih berkembang lagi dari saat ini sampai ke depannya. Jadi, hal itu yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pastoral umat yang ada di sana. Pemilihan nama gereja yaitu Santo Yohanes Paulus II sebagai nama pelindung gereja Stasi. Pada tahun 1985, umat di sana bergotong royong membangun kapel. Kemudian dengan seiring bertambahnya waktu, umat di sana makin bertambah sehingga mereka tidak sanggup lagi menampung umat yang banyak dalam kapel tersebut. Kemudian mereka membangun gereja untuk memperombak lagi pembangunannya mulai dari tahun 1983 hingga tahun 1993. Dahulu mereka memberi nama kapel itu sebagai Kapel Santo Yosef. Kemudian pada tahun 2004 dilakukan pemunggaran secara keseluruhan, yaitu mereka membongkar gerejanya, kemudian diganti dengan bangunan yang baru. Dan itu menjadi permanen bagi gereja mereka, yaitu pembangunan tersebut mulai selesai pada awal tahun 2006. Dalam peresmian gereja tersebut dimulai pada tahun 2006 yang dimana diresmikan oleh Monsinyur Hieronymus Bumbun. Nama pelindung gereja tersebut berubah, bagaimana pertama-tama menjadi gereja Santo Yosef, kemudian diubah menjadi Santo Yohanes Paulus II atas usulan dari Monsinyur Hieronymus Bumbun tersebut. Santo Paulus Yohanes II, bagaimana nama ini diberikan karena pada saat itu mereka berproses adanya kanonisasi. Gereja Katolik yaitu mengalami kanonisasi dengan beberapa kali perombakan. Kemudian mereka menetapkan nama tersebut karena pada tahun 2012 nama pelindung itu berubah menjadi Beto Yohanes Paulus yang kedua. Nah, jadi dengan adanya ketetapan dalam kanonisasi gereja Katolik tersebut, makanya Monsinyur Hieronymus Bumbun menetapkan gereja menjadi Santo Yohanes Paulus II dan kemudian diresmikan pada 2014. Kemudian gereja di Santo Yohanes Paulus II Ambawang itu diresmikan sejak tahun 2014 setelah kanonisasi gereja Katolik. Peresmian stasi oleh otoritas gereja. Peresmian gereja dimulai pada tahun 2006 menandai tonggak pentingnya sejarah perkembangan stasi. Nah, dengan diresmikannya bangunan gereja yang permanen, keberadaan stasi semakin diteguhkan dalam struktur pelayanan gereja, terutama di stasi Santo Yohanes Paulus yang kedua tersebut. Secara resmi, stasi tersebut berada dalam
wilayah pelayanan Paroki Santo Fideli Sungai Ambawang, dan kemudian pada saat ini terus-menerus berkembang dengan baik dalam segi jumlah umat maupun kehidupan rohani yang mereka hidupi dalam Gereja Stasi Santo Yohanes Paulus yang kedua. Maka pada tahun 1985, umat bahu-membahu bergotong royong untuk meneruskan pembangunan gereja. Dan pada sekitar tahun 1988 sampai 1993, bangunan gereja mengalami beberapa kali perombakan, yaitu dengan diperbesar karena sudah tidak dapat menampung jumlah umat yang semakin pesat bertambah banyak. Dan selanjutnya pada tahun 2004, bangunan gereja pun dipugar secara keseluruhan. Kemudian awal tahun 2006, yaitu tepatnya pada peresmian yang dilaksanakan pada tahun 2006 tersebut, yaitu gereja tersebut diresmikan oleh Monsinyur Hieronymus Bumbun, OMK. Nama pelindung untuk gereja Stasi awalnya diberi nama Santo Yosef. Kemudian berkat usulan dari Monsinyur Hieronymus Bumbun, gereja tersebut diberi nama Santo Yohanes Paulus yang kedua. Jadi 2006 tersebut gereja tersebut sudah dibangun secara permanen menjadi gereja Stasi. Kemudian poin yang kedua yaitu keterlibatan ketua Stasi, katekis, dan umat awam. Selain pastor paroki, tentunya para ketua Stasi, katekis, dan kaum awam juga tidak kalah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan di sebuah stasi. Pada masa awal berdirinya stasi, kepemimpinan umat dijalankan oleh almarhum Bapak Japri yang memimpin ibadat sabda di rumahnya. Semangat umat di sana terbentuk dari gotong royong umat dalam pembangunan kapel serta pembongkaran gereja secara bertahap, kemudian hingga menjadi gereja yang permanen dibangun. Keterlibatan aktif umat dalam stasi tersebut ada di tingkat paroki maupun stasi, yaitu berupa kelompok kategorial, baik WK atau wanita Katolik. Baik di tingkat stasi maupun paroki ada juga berbagai kategorial, yaitu seperti OMK, Asmika, Sekami, dan WK, serta Bapakat. Dalam stasi Santo Yohanes Paulus yang kedua ini, ketua pemimpin, katekis, maupun kaum awam berkembang sebagai peran yang penting, yaitu membangun persekutuan iman yang kuat dalam sebuah stasi tersebut, terutama dalam kehidupan menggereja di stasi tersebut. Nah, saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita lanjutkan dengan perkembangan kehidupan menggereja dan pastoral. Dalam perkembangan kehidupan menggereja dan pastoral ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu perkembangan sarana dan prasarana ibadat. Yaitu yang pertama, gedung gereja atau kapel stasi. Stasi ini berdiri sekitar tahun 1985 yang dipimpin oleh almarhum Bapak Japri. Pada waktu itu jumlah umat tidak terlalu banyak, yaitu tidak dari lebih 10 keluarga. Pada zaman itu pula, bangunan gereja masih belum permanen, yaitu masih dibangun kecil seperti kapel biasa. Kemudian, sehingga pada saat perayaan ibadah sabda pada hari Minggu, dilaksanakan di rumah pemimpin umat, yaitu almarhum Bapak Japri. Nah, kemudian dengan seiring berkembangnya waktu, semangat umat lebih bertambah, kemudian mereka ada memiliki niat untuk membangun gereja supaya lebih layak untuk melakukan ibadah sabda hari Minggu. Maka pada tahun 1985, umat bahu-membahu bergotong royong untuk meneruskan pembangunan gereja.
dan pada sekitar tahun 1988 sampai 1993, bangunan gereja mengalami beberapa kali perombakan, yaitu dengan diperbesar karena sudah tidak dapat menampung jumlah umat yang semakin pesat bertambah banyak. Dan selanjutnya pada tahun 2004, bangunan gereja pun dipugar secara keseluruhan. Kemudian awal tahun 2006, yaitu tepatnya pada peresmian yang dilaksanakan pada tahun 2006 tersebut, yaitu gereja tersebut diresmikan oleh Monsinyur Hieronymus Bumbun, OMK. Nama pelindung untuk gereja Stasi awalnya diberi nama Santo Yosef. Kemudian, berkat usulan dari Monsinyur Hieronymus Bumbun, gereja tersebut diberi nama Santo Yohanes Paulus yang kedua. Jadi, 2006 tersebut, gereja tersebut sudah dibangun secara permanen menjadi gereja Stasi. Fasilitas pendukung kegiatan pastoral. Berdasarkan gambaran wilayah Stasi Santo Yohanes Paulus yang kedua, dapat dipaparkan bahwa kualitas dan kuantitas umat di sana yaitu relatif berkembang dengan baik. Sebagai umat beragama sekaligus warga negara Indonesia, tentunya umat di Stasi sana memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dan fasilitas dari pemerintah. Kehadiran serta dukungan pemerintah terhadap kehidupan umat di sana tentunya sangat berkaitan erat. Contoh seperti bantuan untuk fasilitas maupun sarana prasarana yang berkaitan dengan peribadatan di Stasi. Tersedianya fasilitas yang memadai bagi stasi umat yang berada di Stasi Santo Yohanes Paulus II itu sangat membantu mereka untuk melaksanakan mereka dalam peribadatan yang tentunya di setiap hari minggunya mereka lakukan. Dan bantuan dari pemerintah pun sangat berdampak positif bagi mereka di sana, terutama dalam kehidupan menggereja dan bernegara. Pada saat ini, sarana yang berada di Stasi Santo Yohanes Paulus yang kedua, yaitu tahapannya cukup hampir seluruhnya ada. Hanya saja, yaitu fasilitas gereja, contohnya seperti panti imam, saat ini masih belum terlalu baik dan masih perlu proses renovasi untuk terus-menerus. Dan kemudian juga ruang sakristi masih belum terlalu baik dan ruangannya masih belum bisa digunakan sepenuhnya karena air masuk melalui atas plafon dan kemudian masuk di dalam ruangan sehingga ruangan tersebut tidak nyaman digunakan. Nah, sedangkan untuk sarana lainnya yaitu seperti peralatan misa seperti sibori, piara, piala, patena, kain corporale, pala, dan kain purificatorium serta kasula dan lainnya itu belum ada atau tidak ada di Stasi. Namun rencananya dalam waktu dekat ini Stasi di sana ingin membeli peralatan piala dalam satu paket sehingga lebih memudahkan para imam ketika mau melaksanakan perayaan Ekaristi di sana. Karena sebelumnya para pastor jika mau merayakan perayaan Ekaristi di sana, mereka membawa peralatan misa dari paroki. Nah, jadi tentang sarana dan prasarana dalam gereja tersebut, yaitu sarana pokoknya sudah ada, namun hanya saja ada beberapa perbaikan dalam bangunan serta usaha untuk membeli peralatan misa tersebut saja yang akan diusahakan ke depannya. Kehidupan liturgi dan sakramental. Perayaan Ekaristi. Karena statusnya sebagai stasi, perayaan misa tidak dilakukan setiap hari seperti di pusat paroki, melainkan mengikuti jadwal kunjungan pastor. Meskipun tidak setiap minggu, imam dapat hadir untuk merayakan Ekaristi, umat tetap dapat mengikuti ibadat hari Minggu dan menerima komuni kudus melalui ibadat sabda yang dipimpin oleh petugas liturgi atau prodiakon.
Hal ini menunjukkan semangat iman dan kedewasaan rohani umat yang tetap rindu akan kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kehidupan liturgi pun tetap terpelihara sehingga umat tidak merasa kekurangan dalam asupan rohani. Pada misa hari Minggu, biasanya dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan pastor paroki. Jika pastor berhalangan hadir, umat tetap berkumpul untuk melaksanakan ibadah sabda, yaitu misa tanpa imam, yang dipimpin oleh prodiakon atau pengurus stasi. Misa hari raya. Untuk hari besar seperti Paskah dan Natal, jadwal akan disesuaikan. Seringkali umat stasi juga bergabung dengan pusat paroki untuk perayaan-perayaan besar tertentu. Selain Ekaristi, pelayanan sakramen lainnya tetap berjalan dengan koordinasi melalui sekretariat paroki. Sakramen baptis biasanya dilakukan secara massal beberapa kali setahun atau sesuai kebutuhan umat, khususnya baptis bayi. Sakramen perkawinan dilakukan di gereja stasi dengan pendampingan dari pastor paroki setelah melalui proses kursus persiapan perkawinan atau KPT. Pelayanan sakramen perkawinan juga dapat terlaksana dengan baik. Setiap pasangan hendak menerima sakramen ini mendapatkan pendampingan, pembinaan, serta pelayanan administrasi yang tertata dengan rapi. Dengan demikian, seluruh proses persiapan hingga perayaan sakramen dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh makna. Secara keseluruhan, pelayanan sakramen di stasi ini mencerminkan perhatian dan komitmen gereja dalam memenuhi kebutuhan iman umat secara menyeluruh. Sakramen dan devosi umat. Pelayanan sakramen di stasi ini dapat dikatakan berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Seluruh kebutuhan umat dalam hal penerimaan sakramen dapat terakomodir secara teratur dan tertib, baik melalui pelayanan dari pihak paroki maupun dukungan dari para imam dan biarawan dari Biara Pasionis Tanjung Hulu. Kerjasama yang harmonis antara paroki induk dan komunitas religius ini menjadi kekuatan utama dalam menjamin kesinambungan pelayanan rohani bagi umat. Umat stasi Santo Yohanes Paulus II memiliki kedekatan spiritual melalui berbagai praktik devosi. Doa Rosario sangat digiatkan dilaksanakan terutama pada bulan Maria atau bulan Mei dan bulan Rosario atau bulan Oktober. Biasanya dilakukan secara bergilir atau bergantian dari rumah ke rumah antar lingkungan. Yang kedua, ada pendalaman iman dan atau katekese. Dilakukan selama masa Advent atau Prapaskah menggunakan buku panduan dari keuskupan. Yang ketiga, ada ziarah. Umat sering mengadakan ziarah bersama ke Gua Maria terdekat. Misalnya seperti Gua Maria Anjungan untuk mempererat persaudaraan sekaligus memperdalam iman. Stasi Santo Yohanes Paulus II memiliki struktur organisasi yang teratur. Yang pertama yaitu pengurus stasi, mengatur operasional gereja sehari-hari. Yang kedua, lingkungan atau kring, unit terkecil yang menjadi ujung tombak kegiatan doa dan sosial. Yang ketiga, ada kegiatan kategorial seperti ibu-ibu WK atau WKRI, bapak-bapak Katolik atau Bapakat, OMK atau Orang Muda Katolik yang sangat aktif dalam kegiatan gereja. Karya pastoral dan pelayanan sosial katekese, OMK dan pendampingan keluarga. Pelayanan katekese Minggu Gembira kadang dilakukan dan terkadang tidak dilakukan karena tidak adanya pembina katekese Minggu Gembira. Tapi dalam struktur organisasi, dalam pengurus stasi itu ada. Karena terkadang yang namanya pelayanan itu kan kita tidak bisa memaksakan orang lain karena tidak adanya gaji.
di Stasi Santo Yohanes Paulus II, Kuala Ambawang. Di sana ada katekis profesional atau guru agama Katolik. Katekese remaja dan OMK biasa dilaksanakan di paroki saja. Kalau untuk di stasi tidak dilaksanakan sama sekali. Namun beberapa saat ini pertemuan tersebut sudah vakum. Beberapa saat ini tidak dilaksanakan pembina iman. Yang masih aktif di stasi sampai sekarang yaitu ibu-ibu WK atau wanita Katolik. Dan dalam waktu dekat ini, ibu-ibu WK ada program untuk melakukan rekoleksi wanita Katolik. Adapun beberapa hal lain yang dapat menjadi perhatian di stasi ini, yaitu kegiatan-kegiatan menggereja berjalan cukup aktif, baik itu kegiatan-kegiatan kategorial seperti wanita Katolik, seperti doa lingkungan, kunjungan sosial, dan arisan sebagai bentuk kebersamaan. Kelompok kategorial ini juga sangat terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan yang diadakan di paroki. Berbagai prestasi tingkat stasi maupun paroki telah sering diraih oleh ibu-ibu WK Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala. Adapun kegiatan lomba yang diadakan ini tentunya bukan hal yang pokok pada setiap pertemuan kelompok kategori di pusat paroki. Namun, yang paling pokok dan utama dalam setiap pertemuan kelompok kategorial separoki adalah suatu persekutuan hidup menggereja baik stasi maupun separoki. Keterlibatan stasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala, termasuk di dalam wilayah paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya. Sebagaimana letak daerah yang berbatasan dengan beberapa kecamatan, kabupaten, dan kota, stasi ini merupakan daerah strategis sebagai pusat pembangunan secara sosial ekonomi. Stasi ini bertumbuh lebih pesat dibandingkan dengan stasi-stasi lain di paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Walaupun belum dilakukan penelitian lebih lanjut terkait data yang memuat hal-hal tersebut, namun perkembangan ini nampak secara langsung dengan semakin banyaknya pertambahan umat baik yang telah beroperasi di wilayah tetap maupun pendatang dari berbagai daerah seperti dari Kabupaten Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Landak, dan lain-lain. Berdasarkan sejarah dan perkembangan yang telah diuraikan, Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala tidak hanya bertumbuh dalam aspek rohani, tetapi juga menunjukkan keterlibatan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar. Sejak awal berdirinya yang mulai dari komunitas kecil, dengan semangat kebersamaan, nilai gotong royong sudah menjadi ciri khas umat. Semangat ini tidak hanya tampak dalam pembangunan fisik gereja, tetapi juga dalam relasi sosial dengan masyarakat, lintas suku dan agama. Keterlibatan sosial umat juga tampak melalui kegiatan-kegiatan kategorial, seperti kegiatan dalam aksi sosial, seperti kunjungan kepada umat yang sakit, membantu keluarga yang berduka, serta terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa. Kehadiran stasi menjadi wadah pembina karakter umat agar memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Selain itu, sebagai bagian dari wilayah paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, stasi ini turut mendukung program-program pastoral yang berdampak sosial, seperti kerja bakti lingkungan, partisipasi dalam peringatan hari-hari besar, nasional, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat. Dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan fasilitas peribadatan juga memperlihat adanya hubungan harmonis antara gereja dan negara. Dengan demikian, keterlibatan umat di Stasi Santo Yohanes Paulus II Kuala Ambawang dengan kehadiran menjadi tanda kehadiran gereja yang membawa nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, dan pelayanan bagi semua orang sehingga memberi kontribusi positif bagi pembangunan sosial dan kehidupan bersama di tengah masyarakat. Kesimpulan, ringkasan perjalanan sejarah dan dinamika stasi. Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala merupakan salah satu komunitas basis gereja yang mengalami perkembangan signifikan sejak berdirinya pada tahun 1985. Berawal dari komunitas kecil
yang berjumlah kurang dari 10 kepala keluarga dan melaksanakan ibadat sabda di rumah pimpin umat, almarhum Bapak Jeffrey, stasi ini tumbuh menjadi komunitas iman yang mapan dalam wilayah pelayanan paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Perjalanan sejarah stasi ditandai dengan pembangunan kapel pertama yang beri nama Santo Yosef. Renovasi bertahap pada tahun 1988 sampai 1993, sehingga pemekaran total pada tahun 2024 sampai tahun 2026 yang menghasilkan bangunan gereja permanen. Peresmian gereja pada tahun 2006 oleh Insinyur Hieronymus Bumbun menjadi tonggak penting dalam peneguhan identitas dan keberadaan stasi. Perubahan nama pelindung gereja mengikuti dinamika gereja universal, khususnya proses beatifikasi dan kanonisasi Paus Yohanes Paulus II, yang akhirnya menetapkan Santo Yohanes Paulus II pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan keterikatan stasi dengan perjalanan gereja Katolik sedunia. Secara kuantitatif, jumlah umat berkembang kurang dari 10 kepala keluarga menjadi 105 kepala keluarga atau 423 jiwa berdasarkan sensus internal 2015 sampai 2017 dan terus bertumbuh hingga tahun 2026. Secara kualitatif, kehidupan gereja berkembang melalui kegiatan liturgi, sakramental dan kategorial, seperti sekami, OMK, serta wanita Katolik. Stasi ini juga berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat Ambawang Kuala yang berkembang pesat secara ekonomi dan infrastruktur. Dengan demikian, stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala menunjukkan dinamika pertumbuhan iman yang berkelanjutan baik dalam aspek sejarah, pastoral maupun sosial. Makna sejarah stasi bagi penguatan iman umat. Ketua Dewan Stasi melihat pertumbuhan dan perkembangan umat secara kuantitas, artinya perkembangan pertumbuhan jumlah sangat pesat berbeda dengan stasi lainnya secara kuantitas. Namun, secara kualitas perlu sangat diperhatikan untuk menggiatkan kontribusi partisipasi umat dalam kehidupan menggereja. Perlu ada pendekatan, khusus pendekatan yang memang sangat menyentuh kehidupan umat stasi itu sangat penting karena dapat dinilai oleh Dewan Stasi bahwa kehadiran umat saat ini mungkin hanya sebatas kewajiban, seperti umat Katolik yang sudah dibaptis dan setiap hari Minggu di gereja walau tidak semua umat stasi aktif, tetapi juga ketika dalam hal-hal meminta kontribusi keterlibatan mereka dalam kegiatan rohani sangat sulit. Jadi, secara kuantitas perkembangan umat bertumbuh, namun secara kualitas umat seperti biasanya setiap hari Minggu. Biasanya pemberian komuni lebih dari 200 orang, tetapi biasanya saat Paskah lebih dari 400 orang komuni yang perlu disiapkan. Tapi umat di stasi ini lebih baik perkembangan dan kesadarannya untuk hidup beriman dan menggereja. Nah, selanjutnya di sini ada rekomendasi. Dalam rekomendasi ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu penguatan peran stasi dalam struktur paroki. Dalam tata kelola gereja, terdapat perbedaan yang jelas antara struktur kepengurusan di paroki dan tingkat stasi. Di tingkat paroki, organisasi yang menjalankan fungsi pastoral dikenal dengan istilah DPP atau Dewan Pastoral Paroki. Di wilayah paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, DPP memiliki kepengurusan yang resmi dan jelas dengan ketua DPP yang ditunjuk langsung oleh pastor paroki. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di tingkat paroki jelas berbeda dalam koordinasi langsung dengan gembala umat, sehingga arah kebijakan pastoral tetap terintegrasi dan selaras dengan visi paroki. Nah, sementara itu, di tingkat stasi, struktur organisasinya dikenal dengan sebutan pengurus Dewan Stasi.
Kepengurusan ini dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan pastoral administrasi di wilayah stasi, termasuk di stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala. Meskipun berada di bawah naungan paroki, struktur kepengurusan Dewan Stasi tidak tercampur secara langsung dengan struktur DPP yang berada di paroki. Keduanya ini memiliki fungsi dan ruang lingkup pelayanan yang berbeda, namun tetap saling berkoordinasi satu sama lain. Menariknya, terdapat juga beberapa umat yang sekaligus terlibat dalam kedua struktur tersebut. Artinya, ada pengurus stasi yang turut berkontribusi sebagai anggota atau pengurus DPP yang ada di tingkat paroki. Keterlibatan ganda umat tersebut dapat menjadi bentuk partisipasi yang aktif umat dalam memperkaya pelayanan gereja, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara gereja dan pihak paroki. Kemudian dilanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu pelestarian arsip dan sejarah Stasi Santo Yohanes Paulus II Kuala Ambawang. Dalam perjalanan sejarahnya, Stasi Santo Yohanes Paulus II Ambawang Kuala menghadapi tantangan dalam bidang administrasi dan pengarsipan. Pada masa-masa awal hingga beberapa periode kepengurusan sebelumnya, arsip stasi belum tertata dengan baik. Contoh seperti dokumen-dokumen penting seperti surat masuk, surat keluar, SK atau surat keputusan, stasi periode ini sebelumnya tidak terdokumentasikan secara sistematis. Bahkan struktur kepengurusan stasi ini pada periode sebelumnya itu tidak diketahui secara jelas karena tidak adanya SK resmi yang dapat dijadikan rujukan sebagai administrasi. Perubahan ini mulai terjadi sejak masa kepemimpinan Ketua Dewan Stasi periode tahun 2018 hingga 2021. Pada periode ini, administrasi mulai ditertibkan secara bertahap. Surat masuk, terutama yang berasal dari Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, seperti pengumuman, pemberitahuan maupun himbauan pastoral, mulai dicatat dan diarsipkan dengan rapi sebagai dokumen resmi stasi. Demikian pula dengan surat keluar, yakni surat pemberitahuan kepada umat atau surat tugas bagi umat yang ditunjuk mewakili stasi dalam suatu kegiatan di tingkat paroki atau di tingkat keuskupan, mulai dibuat secara tertulis dan terdokumentasikan. Sejak masa kepengurusan untuk yang sekarang ini, sistem pengarsipan semakin tersusun dengan baik. Dokumen penting seperti SK atau surat keputusan pengurus Dewan Stasi mulai dihimpun atau disimpan sebagai arsip resmi stasi. Penataan ini menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola organisasi yang lebih berencana, tertib, dan akuntabel. Meskipun masih terdapat kekurangan, terutama dalam pelacakan data kepengurusan periode sebelumnya, supaya pembenahan administrasi ini menjadi pondasi yang kuat bagi keberlanjutannya pelayanan stasi di masa yang akan mendatang. Nah, kemudian keteraturan arsip bukan hanya soal dokumen, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pastoral dan sejarah yang akan sangat berguna bagi generasi penerus dalam memahami dinamika dan perkembangan stasi di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Nah, jadi saudara-saudari sekalian, kami sekarang telah selesai menjelaskan sejarah tentang stasi Gereja Katolik Santo Yohanes Paulus II Kuala Ambawang. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya di tahun mendatang.